Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Seperti biasa sebelum kita mulai kita membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin. السبب الأكرمين الموحدين وأزواج الكرام أمهات المؤمنين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم خصوصا إلى روح الإمام ابن حجر العسقلاني وإلى أرواح جميع مشاهينا وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شيئا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu-ibu, Ustadz Maulisin dan semua peserta pengajian online yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui Zoom meeting untuk membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan pembacaan ini kita semakin dekat dengan cara mengulang-ulang lafaz-lafaz yang pernah keluar dari lisan yang mulia Rasulullah SAW. Saya minta maaf karena tidak bisa menampilkan layar. Karena ini sedang mudik, saya dan Ustadz Mulisin lagi mudik ke mertuanya masing-masing. Sehingga gak bawa laptop. Kita baca. Emang mudiknya di mana Ustadz? Kampungnya di mana? Dekat dari situ? Ya di Bangkalan juga. Oh. Cuma beda kecamatan. Oh. Dari paling setengah jam, sejam gitu ya? Iya. Masya Kalau Allah, saya ya. dari desa ke desa. Kalau Ustadz Mulisin dari kota ke desa. Oh gitu. Oke. Mudah-mudahan nanti Bu Rianti, Bu Nur Hajar bisa main-main ke Masya Bangkalan. Allah, sesuatu banget ya kalau sampai saat ini. Kak Hajar ini dari Amerika ke Malaysia ke Biar gak Bangkalan. penasaran panasnya. Insya Allah. Sekarang lagi musim panas banget Bu. Bukan hanya panas banget. Gak tahu kenapa. Kalau di sini lagi mau pergantian saat baru mau musim dingin juga. Gitu. Makanya sholatnya itu Januari kayak nanti dingin ya. Iya, tapi ke situ Tat. Jadi sholatnya kayak itu kayak kejar-kejaran kalau siang itu. Astagfirullahaladzim beneran deh. Waktunya cepet gitu loh. Kalau buat puasa enak ya. Cuman kalau sholat itu kayaknya ya Allah jam 3 kurang 10 udah Nanti asar pas puasa gitu. musim apa itu? Ya musim dingin kali. Enak sih cepet. Cuma katanya kalau siang pas kayak sekarang nih kayak aku kerja itu pulang tuh saya mesti buru-buru zuhur. Kalau nggak buru zuhur itu udah asar Tat gitu loh. Asarnya jam 2.40-an. Allahu Akbar gitu loh. Makanya 4 udah ngeri bulan. aja. Iya sih gitu loh. Makanya ya gitu deh. Masih kalau itu kejar-kejar. Enaknya puasa sih. Kalau puasa tuh enak ya cepet jam 5 udah buka. Kalau musim panas kan jam 7-an Tat. Ya Allah mungkin di Hajar lebih panjang ya gitu. Ya kayak lebih panjang ya maghribnya ya sekarang mendingan. Sama juga, iya. 8 jam. Iya. Ya silakan itu udah ada Ibu Rika, ada Mbak Salma. Baik. Wa bin Abbas radhiyallahu taala an. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi, putra dari Al-Abbas. Tapi jelas umurnya jauh dari Nabi ya, karena dia lahir kalau tidak salah 2 tahun sebelum hijrah gitu. Sehingga ya ada riwayat yang menceritakan Nabi mendoakan Abdullah ini di kepalanya. Jadi dimegang kepalanya kemudian dibacain
Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil tafsir. Jadi Abdullah bin Abbas ini mufassir pertama, bisa dibilang begitu. Dari kalangan sahabat dan orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran berkat doa Nabi. Seperti itu. Sehingga melalui riwayat seperti ini menjadi sunnah kalau punya anak itu dimintakan doa ke orang-orang yang soleh, orang-orang alim. Seperti itu. Sebagaimana Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi. Wa an ibni Abbasin qala Sayyidina Abdullah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man takallama yaumal jum'ati, siapa orang takallamah yang berbicara yaumal jum'ati di hari Jumat, wal imamu yakhtubu sementara imam sedang khutbah, fahuwa kamathalil himari yahmilu asfaran, maka orang tersebut seperti himar, seperti keledai, yahmilu asfaran, yang membawa kertas-kertas. Maksudnya orang tersebut kehilangan faedah dan hikmah gitu ya. Karena tidak mau mendengarkan khatib yang sedang khutbah. Dia diumpamakan atau diibaratkan seperti himar. Himar meskipun bawa kertas ya nggak bakal bisa baca. Meskipun yang dibawa itu satu peti umpamanya, ya tidak akan bisa baca. Walladzi yaquluh, adapun orang yaquluh yang berkata lahu pada kawannya ansit, diam, laisat lahu jum'atun, maka orang tersebut tidak ada baginya Jum'ah. Jadi kalau ada orang berbicara, ya jangan ikut nimbrung. Meskipun itu memberi nasihat, sebisa mungkin kata ulama pakai bahasa isyarat. Jangan kemudian jangan bicara, ansit itu uskut, diam, jangan bicara, itu juga kena. Ini kayak cerita anekdot yang lucu itu. Ada 3 orang sholat di atas langgar, sama-sama awam. Langgarnya itu masih terbuat dari bambu. Terus dia lihat ke bawah ada kodok gitu ya, loncat-loncat. Yang satu bilang, ya ada kodok. Kata yang satunya, gak boleh bicara kalau sedang sholat. Kata yang satunya lagi, saya gak bicara makanya saya gak sholat, gak apa-apa atau sholat saya tidak apa-apa. Jadi tiga-tiganya batal. Nah, tapi di dalam bab Jumat ini, pembicaraan di masa khutbah khatib, di masa khatib sedang khutbah, itu tidak batal ya. Tidak membatalkan Jumat. Jadi laisat lahu Jumatun itu laisat lahu Jumatun kamilatun. Dalam pengertian Jum'ahnya tidak sempurna. Dia kehilangan pahala. Jadi maksud dari Jumatnya dilarang itu ya dia akan kehilangan pahala. Bukan artinya tidak sah. Ya digambarkan tidak kehilangan pahala, kemudian juga kehilangan hikmah, kehilangan nasihat dari si penceramah atau khatib. Karena apa yang disampaikan oleh khatib itu adalah wasiat-wasiat agama, wasiat-wasiat bittaqwa. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang cukup. Wa huwa yufassir hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi sahihaini marfu'ah. Hadis ini meriwayatkan hadisnya Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam bentuk hadis marfu.
Isi hadisnya, idza qulta li sahibik, idza qultah jika kamu berkata li sahibikah pada kawanmu, ansit diam, yaumal jum'atih di hari Jumat, wal imamu sementara imam yakhtubu sedang khutbah, faqad lagautah. Faqad lagautah itu maksudnya maka engkau telah sia-sia, menyia-nyiakan pahala, menyia-nyiakan mendengarkan faedah dari khatib. Seperti itu. Bukan maknanya, sekali lagi, bukan maknanya itu batal sholat Jumatnya, tidak. Kecuali boleh bicara apabila ada maslahat. Boleh bicara apabila ada bahaya. Seperti itu ya. Umpamanya ada apa? Ada ular, atau ada anak kecil akan jatuh dari masjid, umpamanya dari tangga masjid, yang boleh bicara. Yang seperti itu. Atau untuk kemaslahatan sholat itu boleh. Karena nanti Nabi juga bicara. Seperti di hadis yang akan datang. Jadi pembicaraan di masa khutbah itu tidak membuat sholat Jumatnya seorang batal, tidak. Hanya tidak sempurna dan akan kehilangan pahalanya. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir qala, Jabir berkata, dakhala rajulun, ada seseorang masuk yaumal jumatih di hari Jumat ke masjid. Wan Nabi, sedangkan Nabi yakhtubuh sedang khutbah. Faqalah, maka Nabi menyela, shallaita, apakah kamu salat? Apakah kamu sudah salat? Qalah, lelaki tersebut menjawab, la, belum. Qalah, maka Nabi mengatakan, kum fasalli rakaatain, berdiri dan salatlah 2 rakaat, muttafaqun alaih. Nah, di sini tampak bahwa Nabi berbicara. Nabi berbicara dalam rangka memberi nasihat seseorang yang baru datang. Artinya kalau datang terlambat di hari Jumat sementara khatib sedang khutbah, ya boleh gitu ya. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid atau salat 2 rakaat qoblal Jum'ah itu boleh. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bicara untuk maslahat itu boleh. Sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi di sini. Apalagi Nabi itu sahibus syariah, pemilik syariat, lebih boleh lagi. Apalagi ini dalam konteks memberi nasihat kepada umatnya bahwa datang ke masjid dan tidak langsung duduk namun sholat 2 rakaat itu diperbolehkan. Kalau langsung duduk bagaimana? Ya boleh. Karena ada riwayat lain menyebutkan kata-kata fasolli rakaatain itu bentuknya perintah memang, tapi perintahnya bukan lil wujub, bukan bermakna wajib, tapi bermakna sunnah. Seperti itu. Jadi ulama itu menyimpulkan dari hadis tidak secara serampangan, secara sembarangan, namun mempertimbangkan hadis dan riwayat yang lainnya. Kalau dilihat secara serampangan dan secara literlek, fasolli rakaatain ini menandakan itu sepertinya wajib kayak gitu. Karena setiap perintah itu lil wujub. Kecuali setiap perintah itu maknanya wajib. Kecuali ada dalil yang membelokkannya dari makna wajib. Nah, di sini kata ulama ya enggak wajib lah. Sunnah itu. Atau boleh bahkan. Bukan sunnah juga. Boleh. Karena kalau pembicaranya adalah Rasulullah, maka mendengarkan khutbah Nabi itu sepertinya lebih
mulia gitu ya, lebih agung. Karena mendengarkan khutbah sementara dirinya sholat kan tidak elok gitu. Ada seorang ulama Al-Azhar, saya masih ingat itu siapa? Muhammadil Ghazali, namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, itu mengatakan bahwa dia memilih pendapat yang tidak seperti hadis ini, di hadis yang lain. Bahwa kata Muhammadil Ghazali, kalau khatib sedang khutbah, ya sebaiknya tidak sholat tahiyatul masjid. Langsung aja dengarkan khutbah. Kayak gitu. Nah, ini beberapa pertimbangan ulama dan beberapa khilafiyahnya ulama. Wa an Ibni Abbasin muttafaqun alaih. Wa an Ibni Abbasin ada riwayat lagi dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholati al-jum'ah, fi sholatil jum'ah. Nabi membaca di sholat Jumat surat al-Jum'ah wal munafikin. Surat Jum'ah dan munafikin. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, yang sering diamalkan di masjid-masjid kampung Nahdlatul Ulama, hadis yang kedua ini. Walahu, dan juga ada riwayat Muslim anin Nu'man bin Bashir. Diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, kana yaqra'uh, Nabi membaca fil aidaini, di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wa fil Jum'ati, dan di hari Jumat, bisabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la, wa hal ataka hadithul ghasyiyah, seperti itu. Nah, kata ulama, kenapa riwayatnya beda-beda? Kemarin misalkan dalam riwayat Ummu Hisham bin Harithah, Nabi membaca Qaf wal Qur'anil Majid. Tapi di sini Nabi diriwayatkan membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafikin. Di riwayat Nu'man bin Bashir, Nabi membaca Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah. Kata ulama, ini menunjukkan bahwa mematok satu ayat tertentu itu tidak disyariatkan. Seperti itu. Jadi seorang imam boleh membaca ayat surat-surat yang berbeda-beda di setiap Jumatnya, seperti itu. Dia tanakul, berpindah-pindah membaca surat di sholat Jumat itu disunnahkan, seperti itu ya. Kalau hafalnya cuma al-a'la dan al-ghasyiyah, ya sudah, itu gak apa-apa. Yang penting ikuti hadis Ammar bin Yasir sebelum ini yang mengatakan bahwa menunjukkan kealiman seorang khatib dan imam adalah kalau dia khutbah pendek, kalau dia sholat lama. Inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi mi'innatun min fikhihi. Kalau sholat lama, kalau khutbah pendek, itu petunjuk atau tanda kealiman orang tersebut. Nah, seperti itu. Yang penting itu. Jadi khutbahnya sebentar, sholatnya lama. Ya, sholatnya lebih lama dari khutbahnya. Jangan dibalik. Kalau di perkotaan, khutbahnya yang lama. Ada yang setengah jam. Gitu. Walaupun sekarang katanya trennya sudah berubah. Trennya itu memang khutbah itu paling lama 1/4 jam, 15 menit. Di kota-kota sudah begitu. Jadi jangan sampai berubah dari tren Rasulullah. Trennya Rasul adalah khutbahnya lama, eh, khutbahnya sebentar, sholatnya lama.
Baik, mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Jika tidak ada, kita lanjut kembali. Wan Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala. Zaid bin Arqam berkata, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi salat al-Aidah, salat Aid. Tsumma rakhasa, kemudian Nabi memberi keringanan, tarkhis ya, fil Jum'ati, di salat Jum'ah. Jadi ada hari raya yang bertepatan dengan hari Jumat. Seperti hari raya Kurban kemarin. Hari raya Kurban itu di Indonesia bareng. Hari rayanya bertepatan dengan hari Jumat. Itu gimana? Faqalah, Nabi bersabda, man syaa yusalliya falyusalli. Barang siapa yang ingin atau berkehendak ingin sholat, maka sholatlah. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh al-khamsatu, oleh imam yang 5, illa Tirmidzi, kecuali Imam At-Tirmidzi. Waswahahu, dan menganggap hadis sahih Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah. Nah, di hadis ini, bila sholat Jumat itu berbarengan dengan sholat Aid, maka ada keringanan dari Rasulullah untuk tidak ikut sholat Jumatnya. Hanya sholat Idul Adha saja atau Idul Fitri saja paginya. Kemudian nanti Jumatnya nggak usah balik. Ini kira-kira begitu zahirnya ayat ini, seperti itu. Jadi ini kemudian diikuti oleh mazhab Abu Hanifah. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, apabila hari raya berbarengan dengan hari Jumat, maka hari Jumatnya opsional. Itu kira-kira. Asal sudah hadir hari Aid, asal sudah hadir sholat raya, kata orang Malaysia, kata Bu Nur Hajar, maka sholat Jum'ahnya nggak usah ikut. Itu di mazhab Ahmad bin Hanbal mengikuti hadis ini. Man syaa yusalliya falyusalliya. Tapi selain Imam Ahmad mengatakan enggak, tetap wajib. Yang Jumat itu tetap wajib. Bagaimana dengan hadis ini? Padahal hadis ini jelas kan, terang benderang. Maka kata ulama yang tidak mengambil hadis ini mengatakan bahwa ini berlaku bagi penduduk luar Madinah. Jadi penduduk luar kota Madinah yang butuh effort gitu kan, butuh usaha ekstra untuk mencapai Madinah, itu kan akan sangat merepotkan. Umpamanya mereka ke Madinah sholat Id, sementara jarak tempuhnya berkilo-kilo dari kota Madinah misalnya. Seperti di kota Kuba misalnya. Kuba itu 3 kilo misalnya. Nah, itu untuk mencapai Madinah butuh usaha ekstra. Pagi sholat Id ya, terus dia mau pulang. Nanti balik lagi itu kan sangat-sangat capek. Makanya Nabi mengatakan, man syaa yusalliya falyusalli. Barang siapa yang ingin ikut sholat, maka sholatlah. Nah, tapi ada juga imam yang murah, imam yang mengambil hadis ini, yaitu Imam Ahmad tadi. Tapi imam yang 3, Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i mengatakan tetap wajib. Istilahnya wajib itu yang nggak bisa digantikan oleh yang sunnah gitu.
Jadi tetap wajib. Idul Fitri kan, Idul Adha, Lebaran itu sholat hari raya itu kan hanya sunnah. Sementara sholat Jumat itu wajib. Jadi nggak bisa menggeser. Terus di mazhab Imam Ahmad gimana yang nggak sholat Jumat? Ya sholat duhur di rumahnya seperti itu. Bukan terus kok gratis gitu ya. Karena sudah sholat hari raya, maka sholat sunnahnya opsional dari Nabi, berarti sudah nggak perlu sholat duhur. Tidak, tetap dia sholat duhur. Hanya tidak memiliki kewajiban untuk hadir di masjid untuk melakukan sholat Jumat seperti itu. Nah ini variasi untuk memahami zahir-zahir lafaz, untuk memahami hadis. Jadi memang butuh pemahaman dari ulama. Kalau dipahami secara serampangan, dipahami secara telanjang, ya kacau balau nantinya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah. Qala Sayyidina Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ah, idza shalla tatkala engkau salah seseorang di antara kalian telah salat Jumat, fal yusalli, maka sebaiknya salat ba'daha, setelah Jumat, arba'an, 4 rakaat. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sunnah Jumat itu 4 rakaat. Kalau 2 boleh, karena Nabi pernah melakukannya. Tapi memang kata pensyarahnya yang paling sering itu 4. Jadi Nabi itu sholat setelah Jumat itu 4 rakaat. Sholat sunnah. Sebelum Jumat 2, setelah Jumat 4, seperti itu. Makanya kalau kita lihat sunnah rawatib itu, sunnah ba'diyah dan qobliyah, itu kan khilaf di antara ulama. Ada yang berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 12. Kalau 12 itu berarti sebelum subuh 2, sebelum 10 pertama. Ada yang pendapat 10. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, sebelum asar 2, dan setelah maghrib 2. Setelah isya 2, berarti 12. Kalau yang 10 mengurangi sebelum duhur kalau tidak salah. Seperti itu. Nah, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 14. Berarti menambah jumlah saja. Berarti sebelum duhur itu ada yang mengatakan 4. Setelah duhur 4, makanya sampai 16. Seperti itu. Nah, di hadis ini Nabi mengatakan sebaiknya sholat 4 rakaat setelah Jumat. Sifatnya sunnah ya. Umpamanya 2 ya boleh, karena Nabi melakukan 2. Umpamanya 4, sangat boleh karena Nabi sering. Baik. Wa Anis Sa'ib bin Yazid, dan diriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu taala anhu, anna Muawiyah, bahwa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Muawiyah ini adalah khalifah yang kemudian merubah sistem pemerintahan dari syura wa amruhum syura bainahum. Jadi dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berdasarkan musyawarah. Kemudian setelah Muawiyah ini sistem khilafah berganti menjadi sistem monarki, sistem kekeluargaan. Yang boleh jadi khalifah adalah dari
keluarga Umayyah, Bani Umayyah, sehingga kelak dinastinya disebut dinasti Umayyah. Nah, itu khalifah pertamanya Muawiyah. Muawiyah itu pernah perang dengan Sayyidina Ali. Waktu jadi gubernur di Syam, Sayyidina Ali khalifah resmi karena urusan politik ya. Jadi Muawiyah ini menolak untuk membaiat Ali. Kata Muawiyah, saya mau baiat asalkan Sayyidina Ali mau mencari pembunuh sepupu saya yaitu Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Ali, baiat dulu nanti kita cari bersama-sama. Kira-kira seperti itu penyebabnya. Nah, kelak Muawiyah ini semakin kuat gitu ya. Sayyidina Muawiyah ini semakin kuat. Dia sahabat Nabi, politisi ulung, seorang politikus ulung. Semakin kuat posisinya sampai kemudian nanti Sayyidina Hasan, putra Ali yang dibaiat di Mekah itu secara sukarela meletakkan jabatannya dan memberikan ke Muawiyah secara absolut. Maka Muawiyah sejak saat itu menjadi khalifah pertama dari Bani Umayyah yang kelak kekuasaannya diserahkan kepada putranya Yazid secara paksa. Jadi kalau Yazid ini bukan sahabat, kata ulama memang fasik ya. Itu ya Muawiyah. Kalau Sayyidina Muawiyahnya tidak boleh kita membenci dan menuduh atau menghina karena masuk kategori sahabat. Jadi sahabat Nabi itu harus dihormati, harus diagungkan berdasarkan perintah Rasulullah. Allah fi ashabi kata Rasul. Hati-hati terhadap sahabatku. Ashabi kad nujum. Sahabatku seperti bintang-bintang. Banyak sekali pujian Rasulullah. Ashabi kulluhum maudul. Berdasarkan riwayat-riwayat ini, dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat itu ya tidak boleh dihina. Makanya kita Ahlus Sunnah selalu tidak bisa kumpul dan ketemu dengan kelompok Syiah karena kelompok Syiah itu menghormati sahabat tapi pilih-pilih. Seperti Muawiyah ini ya musuhnya kalau di Syiah. Sayyidina Muawiyah berkata qala lahu, bahwa Muawiyah berkata kepada Sa'id bin Yazid, kalau kamu sudah sholat Jumat, fala tasilha, maka jangan langsung digabung bisolatin dengan sholat. Artinya sholat Jumat langsung berdiri lagi, sholat sunnah itu tidak baik. Bukan sunnatul Rasul. Terus gimana? Hatta takallama au takhruja. Sampai kamu bicara, au takhruja atau kamu keluar. Jadi setelah sholat wajib memang tidak baik kalau langsung sholat sunnah. Sebaiknya itu bicara dulu atau keluar dari masjid sebentar. Atau kata ulama ya zikir, berzikir dulu kayak gitu. Ini sama dengan puasa dahar yang sering saya ulang. Puasa sepanjang waktu, puasa sambung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Gak ada liburnya kecuali di hari-hari yang diharamkan puasa seperti Lebaran. Itu makruh yang seperti itu. Begitu juga sholat. Sholat tanpa istirahat, tanpa diselingi sesuatu itu makruh. Kayak di sini dikatakan oleh Muawiyah hatta takallama au takhrujah. Nah, seperti itu. Kalau di sholat tarawih kok enggak diselingi kan? Biasanya diselingi. Kalau di masjid-masjid sunni itu diselingi dengan sholawat misalnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus berdiri. Terkadang juga panjang kalau di Indonesia.
Ya, ada at-taraddi namanya. At-taraddi itu mengucap radhiyallahu anhu kepada sahabat yang 4. Terus ada sholawat ala Nabi lengkap. Dilanggar-langgar itu. Misalkan Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an. Jadi makmumnya menjawab radhiyallahu anhu wa nafa'ana ya gitulah baca. Nah, itu dasarnya apa? Itu memang sesuatu inovasi dari para ulama sebenarnya. Tapi ada dasarnya. Dasarnya apa ya? Ini riwayat Muawiyah ini. Riwayat Sayyidina Muawiyah bahwa Nabi memang tidak menganjurkan sholat dengan sholat yang lain itu full gitu ya. Full. Ada juga cara lain kata ulama dengan pindah tempat, bergeser sedikit. Misalkan ibu-ibu sholat tahajud tengah malamnya geser sedikit. Misalnya. Walaupun nggak bicara atau minum dulu, misalkan disiapkan minuman di depannya kayak gitu. Intinya hatta takallama au tahrujah. Memang hadisnya berbicara takallama au tahrujah, tapi yang dimaksud adalah dipisah dengan sesuatu. Maka inovasi yang berupa membaca sholawat atau taraddi terhadap para sahabat agung Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu dibenarkan seperti itu. Meskipun itu berbentuk inovasi bid'ah gitu ya. Masuk kemarin bid'ah hasanah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam amarah memerintah Rasulna pada kita bidzalikah dengan hal tersebut. Jadi Rasul memerintah agar Allah nusilah. Hendaknya kita tidak menyambung salatan bi salatin. Satu salat dengan salat yang lain. Hatta natakallama sehingga bicara dulu. Au nakhruja atau keluar dulu. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi seperti itu. Sunnahnya memang dipisah. Sehingga membaca zikir, membaca wirid, membaca bacaan yang setelah sholat itu masyru, disyariatkan seperti itu ya, disyariatkan. Dengan suara keras atau dengan suara pelan, Ustaz? Nah, kalau di Nahdlatul Ulama ya dengan suara keras. Tapi yang di tempat yang lain ya biasanya dengan suara pelan. Suara keras itu bid'ah Ustaz. Menurut siapa? Riwayat Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu pernah marah di kota Kufah karena melihat orang berzikir sangat keras. Oke, menurut kamu bid'ah. Tapi menurut yang zikir secara keras, kemarahan Abdullah bin Mas'ud itu marah karena memang yang berzikir itu mengganggu. Jadi ada konteks mengganggu apa? Mengganggu orang lain seperti itu. Mengganggu orang lain. Baik, mungkin ada yang perlu didiskusikan dan dipertanyakan, dipersilahkan. Saya tidak ada, Ustaz. Oh, ini ada Bu Nida. Bu Nida nanya kalau nggak ngambil hadis Muawiyah dan langsung nyambung gitu ya. Apa itu masuk penghinaan kepada Sayyidina Muawiyah?
Ya kadang orang tersebut dia memang ada hajat gitu ya, keburu sehingga nyambung sholatnya. Jadi hukum nyambungnya di sini lanya la tasilha, itu lanya lil karahah Bu Nida. Jadi larangan itu larangan karohah, makruh bukan haram. Wan, Ustadz, maksud saya bukan di hadis ini saja, tapi memang ya Oh, semua hadis dari Muawiyah gitu. Muawiyah Karena dia anti gitu. iya, jadi suami saya tuh pernah tashkil Oh apa ya. tuh Ustadz setelah pengkuburan ya. Ah, Kan suami saya tuh menguburkan jenazah Muslim lah di sini di Jepang. Terus habis itu kan katanya ada mudakarohnya, terus salah satu iya. yang suami saya bacakan itu hadis tentang itu loh Ustadz yang ketika mayit dimasukkan ke dalam kubur, dia tuh masih bisa mendengar tapak kaki langkah apa Mm-mm. gitu. Kalau ya tapak kaki langkah Ya, para pengunjung yang kan. terakhir. Iya, iya. Lalu kemudian setelahnya tuh didebat lah sama orang. Itu hadis dari Muawiyah tidak boleh dipakai gitu. Terus suami saya marah. Ya terus kayak kenapa marah? Iya kan itu tuh penghinaan terhadap sahabat. Emang kalau kayak gitu tuh artinya menghina gitu, Ustaz. Artinya apakah itu sudah termasuk penghinaan kepada Muawiyah gitu? Iya, iya. Jadi ya, ini baru saya tahu ini kalau ada orang-orang yang dalam tanda kutip anti terhadap hadis-hadis Sayyidina Muawiyah seperti itu. Tapi begini, bisa jadi itu karena dia membaca, gitu ya, membaca sejarah tentang konflik Sayyidina Ali dengan Muawiyah, sehingga kemudian muncul solidaritas terhadap Sayyidina Ali dan dalam tanda kutip maaf agak membenci Muawiyah seperti itu. Nah, orang yang seperti itu Ibu biasanya dalam kategori Syekh Abdul Halim Mahmud itu dibilang Syi'iyus siyasah Sunniyul i'tiqad. Jadi secara politik dia pro Ali. Orang-orang yang seperti itu pro Ali. Tapi kalau akidahnya Sunni gimana? Nah, maka Sunniyul i'tiqad. I'tiqadnya, akidahnya tetap Sunni. Tapi pilihan politiknya dia Syiah gitu. Ada memang komunitas seperti itu, Ibu. Dan itu berlangsung dari dulu. Mohon maaf, misalkan seperti Sayyidina Abu Hurairah, Abu Hanifah, mazhabnya suami ibu ini. Jadi Imam Abu Hanifah itu sampai wafat itu tidak mau membaiat ke dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu menolak. Sehingga beliau sering keluar masuk penjara, disiksa memang sama politisi dari Bani Umayyah. Sampai wafat itu Sayyidina Abu Hanifah itu menolak berbaiat kepada keluarga Umayyah seperti itu. Karena bagi Imam Abu Hanifah yang paling itu keluarga Rasulullah dari Ahlul Bait. Tapi secara akidah di Al-Fiqhul Akbarnya Imam Abu Hanifah itu kan Sunni banget. Maka Imam Syekh Abdul Halim Mahmud itu bilang bahwa Imam Abu Hanifah itu tadi Syi'iyul siyasah Sunniyul aqidah. Secara politik dia Sunni, tapi secara politik dia Syiah, tapi secara akidah dia Sunni. Itu latar belakangnya karena Abu Hanifah ini sangat mengagumi Imam Ja'far as-Shadiq. Jadi Sayyidina Ja'far as-Shadiq itu seorang alim dari Ahlul Bait. Dia cucu kelima Rasulullah. Jadi Ja'far as-Shadiq itu putranya Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir putranya Ali Zainal Abidin. Ali Zain putranya Husain. Jadi Husain
Zainal Abidin, Muhammad Al-Munkir, Ja'far As-Shadiq. Kelima ya, lima. Jadi urutan keturunan kelima. Nah, Sayyidina Abu Hanifah itu berguru dan sangat dekat dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Sampai dia mengatakan laulas sanatan lahalakan Nu'man. Sampai seandainya bukan karena 2 tahun itu, Nu'man ini tidak ada apa-apanya. Nu'man itu nama aslinya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu pernah selama 2 derajat itu. Jadi ada kedekatan emosional dengan keluarga Ahlul Bait. Sehingga kalau pilihan piknya seperti bisa dimaklumi. Jadi tetap standarnya nanti di akidah, Bu. Adapun pilihan politik ya mungkin bisa seperti posisinya Imam Abu Hanifah, seperti itu. Pertanyaan Bu Nida belum saya jawab ini yang di WA nanti, Bu. Baik, gimana Bu? Ada yang lain sebelum kita tutup? Tapi berarti Ustadz, apakah kemudian pengikutnya Imam Abu Hanifah itu mengalami progresivitas gitu? Misalnya dia lebih progresif, karena kalau sekarang melihat tren orang-orang Hanafi, justru mereka itu bukan yang lebih ke arah membela Ahlul Bait. Artinya, Progresif. iya, maksudnya termasuk suami saya juga secara mazhab Hanafi, tapi secara siasah politik justru membela Muawiyah. Artinya kita tidak boleh berbicara apapun yang jelek tentang Muawiyah gitu. Iya, iya. Iya. Berarti Ya itu itu dari mungkin murid-muridnya Abu Hanifah gitu, yang iya. katakanlah mengembangkan progresivitasnya itu gitu. Ya mungkin itu pilihan politiknya beda dengan imam imam azamnya gitu. Imam Ustadz, suaranya mungkin hilang ya. Iya Ustaz, Alfon suaranya hilang Ustaz. Lagi pulang kampung dia, Mbak Nida. Beliau. Oh gitu, lagi di Iya, mana? Pamekasan, Madura. Di mana? iya sama sih karena cuma beda-beda kecamatan apa beda apa gitu. Cuma makanya nggak bawa Tapi laptop itu nggak bisa baca karena makanya nggak bisa share. begitu. Tapi saya memang pernah ke Madura, Bu. Jadi tahu. Masa? Insya Allah. Saya pernah ke Pamekasan, apa itu? 4 kabupaten, Bangkalan. Masya Allah. Soalnya kata Ustadz, itu saya dari kampung ke kampung, kampungnya di kampung. Kalau Ustadz Muhsin kan dari kota ke kampung. Ah, tuh udah Iya nyampe itu tuh. putus. Masya Allah tuh. Iya. Jadi seperti tadi Bu Nida, setelah dari Sayyidina Abu Hanifah itu murid-muridnya memang lebih lebih tidak kaku lagi dalam pilihan politiknya. Terlebih memang kemudian di masa Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani misalkan, murid-murid paling cemerlangnya Imam Abu Hanifah yang kemudian jadi hakim agung di Baghdad, itu Umayyah sudah runtuh dan sudah digantikan oleh Abbasiyah. Gitu. Jadi muridnya Imam Abu Hanifah itu pernah jadi qadhi, pernah jadi hakim agung di kota Baghdad, yaitu Muhammad bin Al-Hasan Syaibani yang pernah berjumpa dengan Imam Syafi'i kayak gitu. Jadi jadi pilihan-pilihan politik itu memang bersifat ijtihadi ya. Bersifat ijtihad artinya bisa salah, bisa benar seperti itu. Bahkan sekarang Bu, seperti Taliban itu misalkan ya, yang di Afghanistan, itu kan katanya pengikut Maturidi kebanyakan. Tapi itu menjadi sangat ortodok gitu, sangat konservatif gitu ya. Cewek-ceweknya harus cadaran kayak gitu. Artinya
evolusi apa ya? Evolusi pendapat itu bisa semacam itu. Bisa sangat terbuka, bisa sangat tertutup dan seperti itulah kira-kira. Yang jelas pandangan politik itu boleh berbeda. Tapi kalau akidah harus tetap sunni seperti itu. Jadi memang ada pergantian evolusi pandangan politik dari mulai Imam Abu Hanifah ke muridnya itu sudah berubah total. Karena mungkin kondisi kan juga berubah. Umayyah sudah tidak lagi berkuasa sehingga pandangan politiknya pun sudah berbeda. Abbasiyah juga bukan dari Ahlul Bait. Dia keluarga Ya keluarga samping lah. Bukan dari keturunan Ali kan. Tapi dari Al-Abbas, paman Nabi. Seperti itu. Ada yang lain sebelum kita tutup? Apa Ustaz terakhir boleh nggak? Kalau Ya, monggo. kalau Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah itu dia tidak dikategorikan sebagai sahabat karena memang kefasikannya kan dia suka mabuk, atau karena dia memang gak bertemu dengan Rasulullah makanya dia tidak dikategorikan sebagai sahabat, Ustaz. Iya, karena nggak ketemu dengan Rasulullah. Jadi definisi sahabat itu harus bertemu. Jadi masuknya kategori tabi'in nanti kalau nggak ketemu. Kan definisi sahabat itu 3. Pertama harus ada syarat bertemu. Man lagi Nabi. Bertemu Nabi. Kedua harus beriman. Jika ketemu tapi nggak beriman dengan sholat. Wa mata ala dzalik, dan mati dalam beriman. Itu syaratnya ada 3. Kalau matinya kemudian tak naudzubillah atau seperti Sepertinya keluar lagi ya. Afwan ya ibu-ibu, maaf. Pertanyaan saya jadi panjang. Nggak apa-apa. Jadi biar ngerti Mbak Nida. Saya juga bingung kalau gitu-gituan. Soalnya emang kalau nggak kayak gini nggak denger juga ya. So. Iya. Soalnya mungkin karena di Jepang ya, jadi beragam macam ketemu dengan Nah, itu saya tuh mikirnya orang. gitu. Di sini banyak itu ya, kayak banyak mahjab, banyak pusing ya kadang-kadang gitu. Kita kan juga ya Iya. mungkin kalau Mbak Nida lebih dalam ya, kalau saya kan belajarnya nggak itu juga. Jadi kayaknya puyeng ya. Mungkin ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini kayak gitu. Masya Allah, Oh apa itu jadi udah, belajar. itu Ustaznya udah datang lagi. Masya Allah. tiga Ustaz, syaratnya. Ya, tidak masuk, tidak masuk. Jadinya di apa? Jalan di bawah angin. Baik, kita cukupkan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athna nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi wal haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan min as-sad wa zidana fil da'wati min as-su'al wa tawbatan qabla al-maut. ورحمة عندنا مغفرة ما دنا اللهم هون علينا في سفرة والنجاة من النار اللهم يسر لنا أمورنا ما راح لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في ديننا ودنيانا اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا هاجدا من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسهلتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Surah Al-Fatihah. Demikian yang bisa kita baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.